Ya, kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Ini akibat hutang 1.000 butir ekstasi yang dilakukan sang ayah seorang anak di Tanjung Balai, Sumatera Utara. Ini diculik sindikat narkoba sebagai jaminan. Anak yang diculik dan juga disandra tersebut berusia 14 tahun. Sementara ketiga pelaku yang ditangkap berinisial SI, ZI dan juga SD, warga Kabupaten Labuhan Batu Utara. Ya, menurut polisi adanya penculikan dan penyanderaan anak ini imbas bisnis jual beli narkoba jenis ekstasi sebanyak 1.000 butir antara ayah korban dan juga para pelaku. Karena sang ayah tidak juga bisa membayar utang tersebut, kelima tersangka akhirnya mendatangi rumah korban. Dan untuk menagih pembayaran, ketika sang ayah tidak berada di tempat, kelima tersangka ini justru menarik paksa anak korban dan memasukkannya ke dalam mobil. Beruntung upaya penculikan ini dapat digagalkan setelah warga yang melihat peristiwa itu mengejar para tersangka. Polisi kini masih mengejar dua pelaku lainnya. Para tersangka ini akan dijerat pasal perlindungan anak dan pasal penyalahgunaan narkoba. Seandainya betul itu, berarti 1.000 butir itu kamu edarkan di Labura sana? Ya, per biji. Terus jual berapa? Ya, kita akan dalami kasus ini bersama dengan Kapolres Tanjung Balai AKBP Putu Yuda Prawira. Selamat pagi Pak Kapolres. Selamat pagi Mbak. Ya Pak Kapolres, informasi terbaru ini 2 orang saat ini tengah menjadi buron. Update-nya seperti apa? Apakah sudah ditangkap saat ini? Ya betul Mbak, jadi 2 pelaku dari keseluruhan 5 pelaku ini masih kami kejar terus. Namun yang 3 lagi ini saat ini sudah kami tahan dalam kasus Undang-Undang Perlindungan Anak. Berarti identitas sudah diketahui ya Pak ya? Sudah kami ketahui. Saat ini kami sudah mengeluarkan surat perintah penangkapan. Namun para pelaku masih kami selidiki keberadaannya di mana. Oke, jadi 5 orang pelaku penculikan ini dalam satu komplotan yang sama, komplotan narkoba gitu Pak? Betul. Jadi awal kejadiannya yaitu dari 5 pelaku ini memesan narkoba jenis ekstasi sejumlah 1.000 butir kepada ayah korban. Namun uang sudah dikasih, tetapi barang sejumlah 1.000 butir ekstasi belum juga diserahkan oleh ayah korban. Namun kebenaran informasi tersebut atau kebenaran dari keterangan tersangka tersebut masih kami dalami. Kalau dari ceritanya Pak Putu tadi, artinya si ayah korban sebenarnya diduga bandar atau memang sudah diketahui tindak tanduknya Pak sebelumnya? Ini masih kami selidiki karena sampai saat ini kami belum bisa membuktikan apakah benar ayah korban ini menjual ekstasi yang sudah dibayar tetapi barangnya belum ada, atau hanya ucapan atau alasan dari para pelaku saja. Karena ini sampai saat ini masih kami dalami, masih belum bisa kami buktikan adanya transaksi narkoba. Nah, berarti dari catatan kepolisian pun 5 orang dan juga si ayah ini tidak ada track record soal penyalahgunaan narkoba? Sebelumnya tidak ada. Jadi ini hanya keterangan dari tersangka bahwa kenapa para pelaku ini menculik anak itu dengan alasan adalah karena ayahnya menjual narkoba, uang sudah diberikan, tetapi barang belum kunjung dikasih atau diberikan. Apakah memang belum dimintai keterangan dari pihak sang ayah atau seperti apa Pak Kapolres? Sudah Mbak, sudah kami ambil keterangan. Apa yang menurut keterangan dari ayah korban, menurut keterangan dari ayah korban, dia tidak ada menerima uang peser pun dan dia juga tidak mengenal dari 5 pelaku ini. Oke, tidak mengenal 5 pelaku ini. Kalau keterangan dari sejumlah saksi yang sudah dimintai keterangannya, apakah memang sama seperti yang disampaikan oleh ayah dari bocah ini atau seperti apa? Betul, sama Mbak. Jadi tidak ada yang kenal. Ibu korban, kemudian kakak kandung korban juga tidak ada yang mengenal dari 5 pelaku ini. Dan menurut keterangan tersangka, baru kali pertama ini para tersangka ini mengenal dari ayah si korban. Sebenarnya ayah korban ini background-nya apa, Pak? Ya, pekerja swasta biasa, Pak. Mas. Oke, kalau kemudian ceritanya sampai, kalau tidak mengenal ya Pak ya, bagaimana kemudian para pelaku ini bisa sampai ke tempat tujuan atau rumah dari korban ini? Itulah masih kami dalami. Ini kan ada
dua keterangan yang berbeda. Jadi apakah motif dari penculikan ini benar karena bisnis narkoba atau memang murni kelima pelaku ini menculik sang anak tersebut yang tujuannya nanti mungkin akan dijual atau sebagainya. Iya, ketika proses penculikan berlangsung, bagaimana saat ini kondisi dari sang anak, Pak? Sang anak atau korban sudah kami berikan pelayanan, konseling, tetap didampingi oleh orang tua dan bapas. Jadi saat ini kondisi anak sudah stabil, tidak ada trauma sedikit pun. Baik, untuk ancaman hukuman terhadap pelaku yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka di tahap penyidikan, seperti apa? Ya, pasal yang kami terapkan yaitu pasal 83 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak. Ancamannya 15 tahun, Pak. Baik. Oke. Baik, terima kasih Pak Kapolres atas waktunya telah berbagi informasi bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Semoga sehat selalu.